Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita semuanya. Malam hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan di pengajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa memaksimalkan nikmat ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga dengan demikian kita termasuk hamba-hamba saleh dan salehah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat-surat pendek yang ada di juz 30. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Maka malam hari ini insyaallah kita akan membaca tafsir surat An-Nasr, dan kita lanjutkan ke surat Al-Kafirun insyaallah taala jika waktunya memungkinkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, surat An-Nasr insyaallah kita sudah hafal semuanya insyaallah. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita mempelajari tafsirnya. Saya baca kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath itu huruf terakhirnya ha, bukan ta. Jadi wal fath itu fa, kemudian ada ta sukun fath. Setelah ta sukun itu masih ada satu huruf lagi, yaitu ha. Maka cara membacanya wal fath begitu, ada ha sukun setelah ta. Maka bukan kita baca wal fath huruf terakhirnya ta, bukan begitu, tapi ada ha-nya. Wal fath begitu. Gitu. Kita ulangi lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
wastaghfir. Jadi setelah ro fir niku ada huruf ha, maka huruf terakhirnya ha bukan ro. Wastaghfir. Begitu. Kita ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Itu dari surat An-Nasr. Suratnya cukup pendek, hanya 3 ayat. Surat An-Nasr niki termasuk surat Madaniyah. Ini pun diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Bahkan menurut sebagian ahli tafsir, surat An-Nasr ini surat terakhir yang turun secara lengkap. Jadi dari awal sampai akhir surat diturunkan sekaligus, karena hanya 3 ayat begitu. Kan kita tahu Al-Quran itu tidak semuanya turun langsung satu surat begitu. Kadang-kadang hanya 1 ayat, kadang-kadang hanya beberapa ayat. Nanti ayat yang lain turun di waktu dan di tempat yang lain. Ya, contohnya wahyu yang pertama turun surat apa begitu para jemaah? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan yang turun pertama kali cuma 5 ayat. Padahal surat Al-Alaq itu lebih dari 5 ayat. Berarti menunjukkan 5 ayat turun di awal-awal begitu. Nanti yang selanjutnya turun di waktu dan di tempat yang lainnya. Lah adapun surat An-Nasr ini turun langsung sekaligus, dan ini surat terakhir yang turun secara sempurna. Dan surat An-Nasr niki para jamaah yang dirahmati oleh Allah memiliki nama lain. Nama lainnya gini Bu, surat At-Tawdi'. Kalau An-Nasr itu artinya pertolongan, surat tentang pertolongan Allah. Kalau surat At-Tawdi' itu artinya surat perpisahan. Dan surat ini dinamakan dengan surat perpisahan karena tidak lama setelah turunnya surat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Oleh karena itu ketika diturunkan surat ini dibacakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menangis. Abu Bakar As-Siddiq itu menangis mendengar Rasul membacakan dan menyampaikan surat ini. Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena beliau paham dengan maksud dari surat ini. Nanti akan kita baca tafsir. Intinya Abu Bakar itu paham kalau turun surat seperti ini berarti tugas Rasulullah SAW itu sudah selesai, sudah hampir selesai, dan sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Gitu. Langsung kita baca tafsirnya. Ayat yang pertama Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Artinya, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah, maksudnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, ini Bu, pertolongan untuk selalu mengalahkan musuh-musuh dalam peperangan. Itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis, beliau itu ketika akan berperang, maka 1 bulan sebelum terjadi peperangan, musuh-musuhnya itu sudah merasa ketakutan. Itu salah satu mukjizatnya beliau. Belum menyebutkan ada 5 hal yang diberikan kepada beliau, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Yang pertama beliau sebutkan adalah ini. Allah itu memberi pertolongan kepada beliau dalam semua peperangan. 1 bulan sebelum terjadi peperangan, musuhnya sudah merasa ketakutan. Makanya beliau menang dalam peperangan, beliau menang. Hanya kalah dalam perang Uhud itu karena
para sahabatnya yang menyelisihi perintah beliau. Aslinya beliau sudah menang dalam perang Uhud itu. Hanya karena ada pasukan yang menyelisihi perintah, akhirnya diserang balik dan akhirnya kalah. Tapi sisanya dalam peperangan-peperangan yang lain, Rasulullah SAW itu menang. Dan ini nikmat yang besar. Allah menyebutkan ini karena itu adalah nikmat yang besar. Bagaimana tidak menjadi nikmat yang besar ketika beliau itu selalu menang dalam peperangan, padahal hampir setiap peperangan itu beliau selalu kalah jumlah pasukan, kalah senjatanya kalah, pasukannya juga kalah banyak. Tapi ketika berperang beliau menang dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat pertama yang Allah sebutkan. Nikmat yang kedua yang Allah sebutkan wal fath, yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah. Jadi kita semuanya tahu Rasulullah SAW yang aslinya lahir di Makkah, tumbuh di Makkah, tinggal di Makkah, kemudian setelah berdakwah diusir, dimusuhi, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy, yang akhirnya beliau berhijrah ke Madinah. Dan setelah beliau itu memiliki pasukan yang kuat di Madinah, maka beliau ingin kembali menguasai kota Makkah. Ingin kembali menguasai kota Makkah. Dan itu menjadi nikmat yang besar, karena beliau berangkat dari Madinah menuju Mekah itu sudah niat ingin perang. Niatnya ingin perang, membawa pasukan perang. Tapi ternyata orang-orang Mekah menyerah tanpa perlawanan sama sekali. Maka itu juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bisa kembali ke tanah kelahirannya. Tapi yang perlu diketahui bahwa beliau menguasai kota Mekah itu bukan karena balas dendam. Itu perkataannya orang-orang liberal. Muhammad itu nabi yang pendendam. Muhammad itu orang yang jahat. Salah satu contoh yang mereka sebutkan Fathu Mekah. Buktinya dia diusir dari Mekah, kemudian mengumpulkan pasukan di Madinah. Setelah kuat pasukannya, dia menguasai kota Mekah, menyerang kota Mekah. Itu kan balas dendam. Kata mereka begitu. Padahal itu bukan balas dendam. Beliau ingin kembali menguasai kota Mekah itu bukan dalam rangka membalas dendam, membunuhi orang-orang yang dulu memusuhi, bukan. Beliau kembali menguasai kota Mekah itu karena ingin membersihkan Ka'bah dari kesyirikan. Karena selama dikuasai oleh orang-orang Quraisy, Ka'bah itu dipakai untuk beribadah oleh mereka, tapi ibadahnya yang berbau syirik. Ibadahnya menyembah patung. Patungnya ditaruh di Ka'bah, ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang digantungkan, ada macam-macam. Jadi beliau menaklukkan kota Mekah itu dalam rangka membersihkan Ka'bah dari praktek kesyirikan. Beliau bukan dalam rangka balas dendam. Dan itu penting untuk diketahui. Nah, ini nikmat yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat pertama. Allah mengatakan, jika telah datang pertolongan Allah, kamu dimenangkan dalam setiap peperangan. Dan jika kamu telah kembali menguasai kota Mekah. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang ketiga, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan jika kamu melihat orang-orang sudah masuk ke dalam agama Allah, maksudnya masuk ke dalam agama Islam, afwaja, secara berbondong-bondong. Ini juga nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diterangkan oleh ahli tafsir, sebelum Fathu Makkah itu, orang kalau masuk ke dalam agama Islam itu mungkin hanya 1, 2, atau kalaupun banyak 1 keluarga begitu, atau 1 desa masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah Fathu Makkah,
itu orang-orang dari berbagai negara, dari berbagai penjuru datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Tanpa beliau harus berdakwah jauh-jauh, tanpa beliau harus mengeluarkan tenaga, biaya, menghabiskan waktu untuk berdakwah. Tanpa beliau melakukan itu semuanya, dengan sendirinya orang-orang datang menemui beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan itu juga nikmat yang besar. Tanpa beliau bersusah payah, orang-orang masuk ke dalam agama Islam dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya para jamaah, terus kenapa? Setelah Allah menyebutkan 3 nikmat yang sangat besar ini, Allah pengen apa? Allah minta apa? Allah memerintahkan apa? Ini juga pelajaran untuk kita. Nanti akan kita kaitkan dengan diri kita masing-masing. Jadi intinya dalam surat ini Allah sebutkan 3 nikmat yang besar. Allah beri pertolongan pertama, yang kedua Allah taklukkan kota Mekah untuk beliau, yang ketiga Allah buat orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam dengan sendirinya tanpa harus beliau jauh-jauh berdakwah. Maka Allah kemudian berfirman di ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sabbih, sucikanlah nama Allah, bihamdi rabbik, dan pujilah Allah, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya Allah. Sucikanlah Allah, sabbih bihamdi rabbik, pujilah Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan beristighfarlah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha menerima taubat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa surat An-Nasr ini sama seperti surat Al-Lahab yang kita bahas kemarin. Dia bukan surat yang sudah kadaluarsa. Dia bukan surat yang sudah tidak bermanfaat lagi. Sebagian orang liberal mengatakan begitu. Dalam Al-Quran banyak surat yang sudah kadaluarsa, tidak bisa lagi diambil manfaatnya. Karena isinya cuma seperti ini, berita-berita, kabar gembira kepada Rasulullah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah sekarang beliau sudah meninggal, berarti suratnya sudah kadaluarsa. Maka jawabannya tidak begitu. Dari surat ini kita bisa menyimpulkan faedah yang sangat besar, bahwa sebagaimana Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW tentang nikmat-nikmat yang besar, yang disebutkan tadi kan 3 nikmat yang besar. Begitu pula para jamaah, kita harus mengingat nikmat-nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Harus diingat terus, Allah itu memberi nikmat yang sangat besar kepada kita. Nikmat besar yang paling besar itu diberi hidayah Islam, diberi iman. Itu nikmat yang paling besar. Setelah itu nikmat-nikmat yang lain, diberi kesehatan, diberi makan, diberi keluarga, diberi lingkungan yang aman, diberi teman-teman yang baik. Semuanya itu adalah nikmat. Kita kemudian harus melakukan apa kalau sudah ingat nikmat yang seperti itu? Harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah diingatkan nikmat yang besar, beliau diperintahkan untuk banyak memuji Allah dan banyak beristighfar kepada Allah. Maka kita pun harus begitu. Semua nikmat yang kita miliki, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat nikmat apa saja, harus pertama-tama memuji Allah Subhanahu wa taala. Diberi badan yang sehat, niku bukan karena kita yang pintar dan pandai menjaga kesehatan, tapi karena Allah yang memberi kesehatan kepada kita. Maka ucapkan alhamdulillah. Apa buktinya kalau Allah yang memberi kesehatan?
Apa buktinya kalau usaha kita itu tidak menentukan, tidak menjamin kalau kita akan sehat? Banyak buktinya. Buktinya banyak orang yang rajin olahraga, ya sakit. Dia rajin olahraga tapi tiba-tiba sakit dan tidak sembuh-sembuh. Masya Allah. Kita yang mungkin jarang-jarang olahraga, sehat walafiat, membuktikan kesehatan itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang diberi kecukupan, cukup dalam arti mau makan bisa, ada tempat tinggal untuk beristirahat, mau pergi kemana-mana ada kendaraan yang bisa dipakai, mau pergi kemana-mana ada baju yang bisa digunakan untuk menutup aurat. Itu juga pemberian dari Allah, bukan karena kita yang pintar mencari nafkah. Apa buktinya? Buktinya kan banyak orang-orang yang hidup di jalan, orang-orang jalanan. Orang jalanan itu bukan tidak bekerja, orang jalanan itu pekerjaannya bisa jadi lebih berat dari kita. Mereka berjalan ke sana kemari, mencari barang-barang bekas, mengumpulkan sampah, tidak peduli hujan, tidak peduli panas, jalan kemana-mana, mengumpulkan sampah, cuma pengen ditukar dengan uang yang sedikit untuk makan. Lihat itu, pekerjaannya berat tapi hasilnya tidak seberapa. Kita, Masya Allah, banyak yang pekerjaannya itu alhamdulillah lebih ringan dari mereka. Ada yang mungkin bertani sesuai dengan kelapangan kita. Ada yang pegawai malah di kantor ber-AC, berangkat pagi, asar sudah pulang. Ada yang buka usaha sendiri, buka toko kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Kalau pengen tutup ya tutup, pengen buka ya buka, longgar sekali. Tapi ternyata hasilnya lebih banyak dari orang jalanan yang usahanya lebih berat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah yang memberi makan kepada kita, bukan karena kita pintar berusaha kemudian hasilnya banyak. Buktinya tadi, usaha kita seringkali lebih ringan tapi hasilnya lebih banyak dari orang-orang lain. Dan seterusnya para jamaah. Maka kewajiban kita itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat banyak. Dan cara terbaik bersyukur adalah membuktikannya dengan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti tadi, fasabbih bihamdi rabbik, banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan jangan lupa wastaghfir, banyak untuk beristighfar. Karena semaksimal apapun kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, tetap saja kita pasti banyak kurangnya. Kan begitu. Kita yang berusaha untuk sholat fardu 5 waktu, kita masih sering mungkin terlambat. Kalaupun tidak terlambat, kita sholat tidak terlambat, tapi kita jarang khusyuknya misalnya. Kalaupun khusyuk, kalaupun badannya kelihatan khusyuk, tapi hatinya kadang-kadang kita tidak ikhlas. Dan begitu seterusnya dalam ibadah kita. Kita bersedekah, kadang-kadang bersedekah karena pengen namanya dicatat saja begitu. Infak misalnya, kita mau membangun masjid, infak untuk pembangunan masjid, biar dicatat nama kita, makanya kita berinfak dan bersedekah, pengen dipuji oleh orang. Maka karena kita itu banyak kekurangan dalam beribadah, kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu inti surat An-Nasr. Jadi Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang besar kepada Rasulullah SAW, kemudian memerintahkan beliau untuk meningkatkan ibadahnya. Maka itu pula harus kita lakukan. Ingat selalu semuanya yang kita miliki adalah pemberian Allah, dan terus berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ijtahada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat wahyu surat An-Nasr ini, setelah diturunkan kepada beliau surat An-Nasr ini, ijtahada,
beliau meningkatkan ibadahnya. Hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak karena beribadah terus. Wa nahila jismu, sampai tubuh beliau menjadi kurus karena beribadah terus. Wa qalla tabassumu, sampai-sampai beliau jarang tertawa. Wa kathura buka'uhu, dan beliau lebih sering menangis setelah diturunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian. Demikian maksudnya harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Walaupun tidak bisa seperti tadi, tidak juga sholat terus, masya Allah, nggak kerja, itu juga salah. Di masjid terus tidak mengurus keluarga, itu juga salah. Maksudnya kita diperintahkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maka jangan malas-malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan surat Al-Kafirun. Kita baca bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha, ya di situ hukumnya jaiz munfasil. Jaiz munfasil itu berarti boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Nanti kalau kita sudah pakai salah satunya di ayat yang pertama, misalnya kita sudah pilih 4 harokat misalnya, ya 4 harokat, maka ayat kedua sampai terakhir dipakai 4 harokat terus. Itu supaya bacaan kita bagus. Walaupun tidak wajib seperti itu, tapi supaya bagus. Kalau ayat pertama kita baca ya itu 4 harokat, maka ayat kedua sampai terakhir dibaca 4 harokat semua, yang panjang-panjangnya. Kalau serasi maka akan lebih bagus. Nah, kalau 2 harokat berarti begini bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun, begitu. Kalau 4 harokat seperti kita tadi. Qul ya ayyuhal kafirun, begitu. Kalau 6 harokat berarti lebih panjang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun, begitu. Kita tadi sudah 4, berarti ayat kedua juga 4 harokat. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ayat kedua yang la-nya niku. La a'budu niku yang dibaca 4 harokat. La a'budu ma ta'budun. Ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat ketiga ada 2 yang dibaca panjangnya 4. Wala niku dibaca 4, sama yang di belakang ma'a'bud itu dibaca 4. Kita ulangi lagi. Wala antum 'abiduna ma'a'bud. Wala antum 'abiduna ma'a'bud.
wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ayat yang kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Di depan dan di belakang juga. Wala antum, sana di belakang. Ma a'bud. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun ini sangat penting untuk kita pahami karena terkait dengan prinsip dalam akidah kita, khususnya terkait dengan toleransi dalam beragama. Sekarang kan banyak orang mengatakan harus toleransi dalam beragama. Nah, toleransi yang benar itu seperti apa, yang salah seperti apa, kurang lebih diterangkan dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini, para jamaah yang dirahmati Allah, diturunkan karena adanya tawaran dari orang-orang musyrik. Jadi ceritanya, orang musyrik itu kan sudah kehabisan cara untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu sudah kehabisan cara. Mereka pakai cara halus, maksudnya menawarkan. Wis Muhammad, kamu tuh pengen apa? Pengen jadi pimpinan orang Quraisy? Wis kamu akan kami angkat menjadi kepala suku Quraisy tanpa harus ada pemilihan, langsung kami angkat. Yang penting kamu jangan berdakwah. Ternyata beliau gak mau. Atau mungkin kamu pengen harta, kami kasih harta, kamu minta berapapun kami kasih, yang penting kamu jangan berdakwah. Ternyata itu juga tidak mau. Oh, atau mungkin kamu pengen istri yang cantik, kami carikan wanita paling cantik di Arab, kami kasih jadi istri. Berapapun kamu pengen istri, kami carikan. Tapi ternyata beliau juga tidak mau. Itu cara halus. Mereka juga pakai cara kasar, mencela, mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir. Bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka juga tidak segan-segan membunuhi orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Itu cara kasar. Tapi dengan cara apapun mereka tidak berhasil menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Justru dakwahnya semakin berkembang. Akhirnya mereka membuat tawaran yang menurut mereka ini ide yang cemerlang begitu. Padahal bukan cemerlang. Tawaran mereka adalah untuk bertoleransi dalam agama. Jadi kata mereka, daripada kita bunuh-bunuhan, kami membunuh orang muslim juga melawan begitu. Daripada seperti itu, wis kita toleransi. Toleransinya bagaimana? Mereka mengajak untuk tukar-tukar agama. Jadi misalnya 1 tahun ini, 1 tahun penuh orang-orang musyrik masuk ke dalam agama Islam. Semua orang Mekah akan beribadah dengan cara ibadahnya orang Islam 1 tahun. Nanti tahun berikutnya gantian. Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin yang masuk dalam agamanya orang musyrik, menyembah berhalanya orang musyrik. Dan begitu seterusnya. Tahun ketiga orang musyrik masuk Islam, tahun keempat orang Islam jadi musyrik. Itu tawaran yang mereka ajukan. Dengan begitu kita nggak perlu bunuh-bunuhan lagi. Kita sudah saling menghargai agama kita, sama-sama meyakini agama kita semuanya benar. Dengan cara itu kita nggak perlu bunuh-bunuhan. Ternyata tawaran yang menurut mereka itu adalah ide yang cemerlang, dibantah mentah-mentah oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Kafirun.
Allah mengatakan di ayat yang pertama, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, panggil mereka semuanya, panggil wahai orang-orang yang kafir. Siapa yang dimaksud dengan orang kafir? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, yang disebut dengan orang kafir adalah kullu kafir, semua orang yang tidak beriman. Sawa'un kana minal musyrikin, baik mereka itu orang musyrik. Orang musyrik artinya tidak punya kitab suci. Orang musyrik tidak punya kitab suci yang diturunkan oleh Allah, seperti Konghucu, Hindu, Buddha, itu kan tidak ada kitab suci dari Allah. Au minal Yahud, ataupun dari kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi dulu kan punya kitab suci Taurat, tapi sekarang sudah diotak-atik, dirubah-ubah. Au minan Nasr, atau orang-orang Nasrani, mereka punya kitab suci Injil, tapi yang sekarang sudah dirubah-ubah. Tapi maksudnya kata Syekh Utsaimin, apapun agamanya, selama itu bukan agama Islam, maka semuanya dinamakan sebagai orang kafir. Nah dari sini para jamaah, ini pelajaran yang sangat penting. Ada orang-orang mengatakan, bahwa kalau menyebut non muslim itu jangan kafir, kan begitu. Jangan menyebut orang tidak beragama Islam dengan sebutan kafir. Kenapa? Kata mereka itu kasar, itu tidak sopan, itu tidak pantas. Masa menyebut orang dengan kafir? Bagaimana prinsip kita? Apa yang harus kita lakukan para jemaah? Prinsip kita adalah meyakini bahasa Al-Quran itu bahasa yang terbaik. Allah itu menggunakan lafal yang paling baik dalam Al-Quran. Makanya orang-orang Arab saja itu sampai heran-heran. Orang Arab yang pintar sastra, pintar membuat syair, puisi, pantun, mereka sampai heran dengan bahasa Al-Quran saking bagusnya. Maka ketika Allah menggunakan bahasa kafir dalam Al-Quran untuk orang-orang yang tidak beragama Islam, apakah itu kasar? Jawabannya sama sekali tidak kasar. Itulah nama yang sesuai dengan mereka. Maka kita orang muslim tidak boleh termakan dengan isu-isu tadi. Bagaimana menurut jenengan menyebut orang yang beragama selain Islam dengan sebutan kafir itu kasar atau tidak? Orang muslim harus tegas dengan penuh yakin tidak kasar. Kenapa tidak kasar? Karena itu bahasa Allah dalam Al-Quran. Allah tidak mungkin menggunakan bahasa yang tidak sopan. Itu sudah sesuai dengan bahasa mereka. Maka siapapun yang tidak beragama Islam, ya namanya kafir. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah keyakinan. Keyakinan dalam hati kita. Bahasa Al-Quran bahasa yang terbaik, itu sesuai dengan keadaan mereka, tidak kasar sama sekali, tidak melanggar hak asasi manusia sama sekali. Itu keyakinan kita. Adapun dalam urusan keseharian, kita bergaul, kita berteman, kita bekerja dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, ya kita tidak perlu memanggil mereka dengan panggilan kafir begitu. Dan itu tidak boleh. Masuk panggil temannya Pak Kafir, masuk begitu kan nggak mungkin. Bu Kafir, itu tidak boleh. Bedakan antara prinsip kita dalam hati dan keyakinan kita dengan adab ketika berteman dan bergaul. Itu beda. Karena Rasulullah SAW pun beliau juga bergaul dengan non muslim. Kita sering mengulang-ulang dalam kajian kita. Contohnya, beliau ketika berperang misalnya, ketika beliau akan berperang, kan butuh menyiapkan senjata, membuat pedang, membuat tameng, baju besi dan seterusnya. Lah zaman itu yang pintar membuat senjata itu orang Yahudi. Zaman itu sudah begitu nih, orang Yahudi itu pintar membuat senjata. Maka tidak jarang senjata yang dipakai oleh kaum muslimin untuk berjihad itu yang membuat adalah orang Yahudi. Beliau membeli dari orang Yahudi senjata untuk berjihad. Menunjukkan bahwa dalam urusan dunia tidak apa-apa kita bergaul dengan non muslim.
Bahkan yang sering kita ulang-ulang juga, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan beliau hijrahnya lewat jalan pintas atau lewat jalan lain, bukan jalan yang biasanya. Karena kalau beliau lewat jalan biasa dari Mekah ke Madinah, dikejar orang musyrik, ketemu akan dibunuh. Makanya beliau mencari jalan yang lain biar tidak bisa ditangkap. Tapi beliau tidak tahu jalannya. Apa yang beliau lakukan? Menyewa penunjuk jalan. Penunjuk jalan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu orang Yahudi, non-Muslim, menunjukkan jalan untuk hijrah. Hijrah itu padahal ibadah, tapi yang menunjukkan jalannya adalah orang Yahudi. Kenapa boleh begitu? Karena itu urusan dunia. Cuma menunjukkan jalan itu kan urusan dunia. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, dalam hati kita harus yakin tidak boleh abu-abu nih. Hitam-hitam, putih-putih. Kalau ditanya apa agama yang benar hanya Islam. Bagaimana dengan agama selain Islam? Pasti salah. Gak boleh kita abu-abu. Oh mungkin ya ada benarnya, mungkin begitu. Tidak, selain Islam tidak benar. Yang benar hanya Islam. Harus begitu tegas. Tapi itu dalam prinsip dan keyakinan kita. Adapun ketika bergaul sehari-hari tetap kita berbuat baik, bertutur kata yang baik walaupun kepada non-muslim. Kalau kita bekerja, misalnya atasan kita non-muslim, dia tidak masalah selama tidak mengganggu agama kita. Atau sebaliknya, kita punya usaha, terus ada non-muslim pengen bekerja di tempat kita, ya tidak apa-apa selama tidak mengganggu agama kita. Dan seterusnya, kita jual beli, kita berteman dengan non-muslim tidak apa-apa. Itu urusan dunia. Tapi dalam prinsip harus tegas. Non-muslim berada di agama yang tidak benar. Kalau tidak bertobat maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ini bantahan untuk tawaran orang musyrik tadi. Kan ditawari untuk tukar-tukar agama. Allah dengan tegas mengatakan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Sebaliknya, ayat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah. Dan Allah mengulangnya lagi. Ayat keempat itu mengulangi ayat yang kedua. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan sekali lagi aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ayat kelima mengulangi ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan sekali lagi kalian tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Kenapa diulang-ulang? Itu kan dari dua sisi ya. Dari sisi saya, Rasulullah itu mengikrarkan. Dari sisi saya berikrar tidak akan menyembah Tuhan kalian. Satu, diulang lagi. Saya berikrar sekali lagi tidak akan menyembah Tuhan kalian. Begitu pula dari sisi mereka. Kalian tidak akan menyembah Allah, Tuhanku. Dan sekali lagi kalian tidak akan menyembah Allah, Tuhan. Kenapa diulang-ulang? Tentunya pertama itu untuk penegasan. Seperti bahasa kita sehari-hari. Bahasa kita sehari-hari kalau ada orang mengumumkan, itu kan seringkali diulangi pengumumannya. Saya umumkan demikian. Saya ulangi sekali lagi pengumuman demikian dan demikian. Kenapa diulangi? Untuk menegaskan. Maka begitu pula dalam ayat ini. Keterangannya diulang dua kali oleh Allah sebagai penegasan. Ada penjelasan yang lain. Kata sebagian ahli tafsir, pengulangan ini menunjukkan perbedaan waktu. Jadi waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi ayat kedua ketika Allah mengatakan aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, maksudnya sekarang. Sekarang aku tidak menyembah Tuhan kalian. Dan ayat keempat ketika Allah mengulanginya, maksudnya adalah dan sampai kapanpun begitu, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Begitu pula sebaliknya. Ayat ketiga, sekarang kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah,
Ayat kelima Allah mengulangi maksudnya, dan sampai kapanpun kalian tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Tapi menurut sebagian ahli tafsir, penjelasan yang kedua ini kurang tepat karena buktinya nanti banyak orang-orang musyrik yang masuk ke dalam agama Islam. Maka yang lebih tepat adalah penjelasan yang pertama, yaitu penegasan. Kemudian ayat yang terakhir, nah ini juga penting. Ayat ini sering disalahgunakan. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sering orang menggunakan ayat ini, khususnya orang liberal. Mereka mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa semua agama itu benar. Kenapa semua agama benar? Karena bunyi ayatnya begitu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Berarti ya sudah, agama kita benar semua, tidak usah ribut. Kata orang liberal begitu. Padahal maksudnya tidak begitu. Maksudnya Allah itu justru sebaliknya. Jadi ayat terakhir ini penegasan begitu para jamaah. Setelah Allah mengatakan aku tidak akan menyembah Tuhan kalian, disebutkan 2 kali. Kalian tidak akan menyembah Tuhanku, disebutkan 2 kali. Allah tutup surat ini dengan mengatakan untukku agamaku, agama yang benar adalah agamaku maksudnya, dan untuk kalian agama kalian, dan itu agama yang salah. Maksudnya begitu. Jadi bukan menunjukkan semua agama benar, justru sebaliknya. Maka kalau ada yang mengatakan seperti itu, untukku agamaku, untukmu agamamu, oh berarti semua agama benar. Oh tidak. Bagaimana membantahnya? Tinggal ditanya saja, itu ayat dalam surat apa? Itu ayat dalam surat apa? Jawabannya dalam surat Al-Kafirun. Apa Al-Kafirun itu artinya? Orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang tidak beragama Islam itu namanya kafir. Kalau namanya kafir berarti berada di agama yang tidak benar. Berarti tidak mungkin ayat itu maknanya seperti yang kamu katakan. Karena kalau ayat yang maknanya seperti itu tidak akan dinamakan dengan surat Al-Kafirun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan ringkas surat Al-Kafirun. Intinya di situ mengajarkan kepada kita toleransi yang benar. Kita umat Islam bertoleransi kepada semua manusia, apapun agamanya kita toleransi. Tapi toleransinya dalam urusan dunia. Urusan dunia kita tidak boleh mengganggu. Maka tidak benar kalau ada orang Islam yang ngebom gereja, ngebom orang sedang beribadah di candi, itu tidak benar. Itu tidak boleh. Orang Islam bertoleransi kepada semua agama. Dalam urusan dunia kita menghargai, kita bekerja sama, kita saling menghormati dalam urusan dunia. Tapi kalau sudah dalam urusan prinsip agama, kita tidak boleh basa-basi. Yang benar Islam, selain Islam salah. Maka ketika mereka melaksanakan hari rayanya, umat Islam tidak usah ikut-ikutan. Umat Islam tidak usah ikut-ikutan, tidak usah mengucapkan selamat, tidak usah, dan seterusnya. Karena itu hari raya yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.